Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Alan Setiobawono, Kepala Jurusan PGSD, yang terhormat Ketua Pelaksana Dina Febrianita, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Namiratu Zahra selaku founder Namira Garden. Serta yang terhormat teman-teman peserta webinar series pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Ika Liftiani dan rekan saya. Saya Rizky Putri Mahani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menimba ilmu bersama pada kegiatan webinar hari ini, meskipun dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah. Acara ini merupakan acara webinar yang akan diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan PGSD UNES. Webinar ini mengusung tema menumbuhkan jiwa entrepreneur muda untuk generasi milenial bangsa. Hadirin yang berbahagia, berikut ini saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari kepala jurusan, yang keempat yaitu sambutan dari ketua pelaksana, yang kelima yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian ada saran dan kemudian ada penyampaian kesan dan pesan dari peserta, selanjutnya ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk mempersiapkan diri.
Sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu ada sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Jurusan PGSD FIP UNES kepada Bapak Alan Setiabawono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, karena dengan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat limpahannya kita dapat berkumpul mengikuti acara webinar kewirausahaan yang diusung oleh UKM Kewirausahaan PGSD FIP UNES dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan PGSD FIP UNES, Kepala Laboratorium PGSD FIP UNES, dosen dan tenaga kependidikan PGSD FIP UNES, panitia yang menyelenggarakan acara kewirausahaan, webinar kewirausahaan, mohon maaf, dan para peserta mahasiswa PGSD FIP UNES yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini UKM Kewirausahaan PGSD FIP UNES menyelenggarakan webinar kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri merupakan ilmu yang sangat penting untuk dibekali kepada mahasiswa. Karena dengan memiliki jiwa kewirausahaan, mahasiswa dapat mengembangkan ide yang dipunyainya untuk dituangkan dalam bisnis. Mengapa kewirausahaan itu penting? Karena dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting. Karena dengan kita berwirausaha, kita mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Ada beberapa ahli yang berpendapat kewirausahaan merupakan proses pengembangan dan penetapan kreativitas serta inovasi dan penetapan penyelesaian masalah terhadap sesuatu. Karena dengan kita memiliki skill berwirausaha, kita mampu merancang, menganalisis, dan menemukan solusi atas permasalahan yang kita punya, seperti itu. Nah, di kalangan mahasiswa sekarang itu, bergelut di bidang usaha itu sangat kurang diminati. Karena mereka berpikir bahwa usaha itu butuh modal, usaha itu butuh modal yang besar, seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan itu yang dibutuhkan ya. Yang penting itu ada kemauan. Yang penting itu ada ilmunya, ada pengetahuannya. Nah, dengan adanya webinar kewirausahaan ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami pentingnya berwirausaha. Karena di zaman sekarang berwirausaha itu penting untuk memajukan perekonomian Indonesia, seperti itu. Nah, semoga dengan acara ini mahasiswa dapat memahami apa itu kewirausahaan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mahasiswa dapat memahami dan memetik ilmu yang ada di dalam webinar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alan atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Saudari Dina Febrianita. Kepada Dina Febrianita kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua Jurusan PGSD FIP Universitas Negeri Semarang, Bapak Alan Setiabawono, yang kami hormati Founder Namira Garden, Ibu Namira, seluruh peserta webinar serta hadirin yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini.
Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kehendaknya, karena hanya kehendaknya lah acara webinar kewirausahaan menumbuhkan jiwa entrepreneur muda untuk generasi milenial bangsa ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar kali ini. Webinar kewirausahaan menumbuhkan jiwa entrepreneur muda untuk generasi milenial bangsa adalah webinar yang akan membahas bagaimana kita belajar mengenai kewirausahaan sejak dini dan bagaimana membangun serta menjadi individu yang kreatif, produktif, dan tidak konsumtif. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman semuanya mendapatkan materi yang bermanfaat mengenai bidang kewirausahaan. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan kepada panelis saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap menjadi entrepreneur muda bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Saudari Dina Febrianita. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudari Niken Ayuning Tias Azhari selaku moderator. Kepada Niken Ayuning Tias Azhari, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema menumbuhkan jiwa entrepreneur muda untuk generasi milenial bangsa. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar. Seminar kewirausahaan sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti. Yang pertama yaitu penyampaian materi untuk pembicara. Kami beri waktu selama 30 menit. Selanjutnya, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya akan saya bacakan CV pemateri pada seminar kali ini terlebih dahulu. Untuk pembicara pada kali ini, yaitu Namiratu Zahra sebagai founder Namira Garden. Untuk profil pribadinya, beliau lahir pada 25 November pada tahun 2000. Untuk alamatnya yaitu Desa Mojolawe, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Riwayat pendidikannya dari SD yaitu SD Negeri 1 Mojolawe, SMP Negeri 1 Gabus, SMA-nya SMA Negeri 1 Pati, dan untuk perguruan tinggi yaitu PGSD FIP UNES. Riwayat organisasi yaitu anggota OSIS pada saat SMP, kemudian Kepala Bidang Ketakwaan dan Kerohanian OSIS SMA Negeri 1 Pati, dan selanjutnya yaitu Paduan Suara SMA Negeri 1 Pati. Untuk pencapaian yang telah diperoleh pemateri kita pada kesempatan kali ini yaitu sebagai pemenang proyek media sosial terbaik 2017 PT Media Portal. Selanjutnya yaitu menerima sertifikat penghargaan untuk Founder Garden dengan kinerja terbaik tahun 2019. Selanjutnya yaitu mendirikan toko Namira Garden dan membuka beberapa cabang toko Namira Garden di Kabupaten Pati. Baik. Sekarang kami persilakan kepada pembicara kita, Namira, untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Operator tolong share screen PPT-nya ya. Oke, nah di sini kita akan belajar bareng. Nah, belajar kali ini yaitu belajar tentang kewirausahaan sejak dini untuk menanamkan mentalisme wirausaha. Nah, pentingnya pembelajaran wirausaha sejak dini untuk menanamkan mentalisme wirausaha tidak hanya penting bagi orang dewasa, tetapi juga perlu dibagikan sedini mungkin kepada remaja dan anak-anak untuk menjadi elemen dunianya. Perbedaan utama tujuannya adalah bahwa orang dewasa menggunakan pengetahuan ini sebagai proposisi untuk meningkatkan tingkat ekonomi mereka dan menghasilkan dari di luar pelajaran normal yang diajarkan oleh guru, orang tua, atau tutor tambahan melalui pelatihan. Yang selanjutnya, mengapa ilmu bisnis dan kewirausahaan mendesak untuk diajarkan sejak dini? Jawabannya tidak lain agar menjadi ilmu atau pola pikir yang bekerja di masa depan. Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini, terutama di usia muda, menciptakan tumbuhnya individu-individu yang kreatif dan kaya akan inovasi dalam menghadapi hambatan dan kendala hidup. Tentunya individu yang telah dilatih sejak dini tergolong dalam berbagai event dan pekerjaan wirausaha, menjadi salah satu aset utama untuk menumbuhkan produktivitas dan kemandirian pada anak-anak ketika mereka memasuki usia dewasa. Salah satu peluang pembelajaran bagi kewirausahaan dan pelatihan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sejak awal adalah praktik nyata di mana seluruh siswa diajar untuk menciptakan produk dengan kreativitasnya dan juga dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta pembelajaran di koperasi dan mengambil unsur-unsur dalam pengelolaannya dapat digunakan sebagai metode alternatif. Yang selanjutnya, bagaimana cara membangun dan menjadi individu yang kreatif? Keberanian berusaha dengan berbagai terobosan sangat bermanfaat untuk mengajarkan kreativitas sejak dini. Selain itu, cara mengenalkan wirausaha atau pelaku bisnis bisa lebih cepat dan mudah dilaksanakan. Pengusaha manusia di Asia relatif masih langka. Salah satu kunci negara sejahtera Anda harus menambah lebih banyak wirausahawan. Jika semua remaja bercita-cita menjadi seorang karyawan, maka beban negara akan menjadi yang tersulit dalam memperkerjakan dari tahun ke tahun. Anak-anak dapat belajar secara kreatif sejak usia dini dan mereka juga harus percaya diri untuk menjadi pengusaha sebanyak yang mereka inginkan, menjadi profesional yang mereka cita-citakan. Selanjutnya, penghargaan atas banyaknya kelebihan dan keterampilan yang dimiliki dan diperoleh akan semakin meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi dan mengarah pada kualifikasi dalam merangsang pengembangan potensinya. Pemberian kesempatan kepada anak untuk belajar berbisnis atau berwirausaha sejak dini tidak berorientasi pada mencari uang. Selanjutnya diutamakan mengajarkan kemandirian dengan bertumpu pada kreativitas yang menjadi tujuan utama untuk mengajarkan kewirausahaan sejak dini, lebih memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membangkitkan kreativitas individu dan tidak mudah menyerah dalam mengatasi tantangan. Jelas terlihat bahwa hanya melalui kreativitas, anak-anak dapat memiliki keterampilan untuk berkreasi dari mereka yang belum bersedia dan memiliki kesempatan serta keberanian untuk membuat gagasan dalam menciptakan terobosan. Oke, selanjutnya, membangun dan menjadikan pribadi yang produktif dan tidak konsumtif.
Kesadaran berwirausaha sejak dini, selain memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, juga akan senang jika didukung dan mendapatkan akses serta ruang yang terbuka untuk mengasah kreativitasnya. Kesadaran berwirausaha sejak dini, selain memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, juga akan senang jika didukung dan mendapatkan akses serta ruang yang terbuka untuk mengasah kreativitasnya. Dengan dukungan keluarga, akan menunjukkan pandangan yang kokoh bagi anak-anak yang sedang tumbuh cinta dalam mengenalkan bahwa kerja wirausaha merupakan salah satu prinsip agar menjadi mandiri kelak. Memang esok hari semangat berwirausaha harus ada pada individu dengan perlu adanya upaya untuk mempertajam pemahaman tentang jiwa wirausaha sejak tergolong anak-anak. Usaha ini bisa dilakukan melalui kerja ekstrakurikuler di sekolah atau bisa belajar dari karya pembelajaran wirausaha lainnya. Misalnya melalui berbagai kegiatan yang memberikan akses dan kesempatan kepada anak untuk mengasah kreativitasnya. Saat ini masalah terbesar adalah ketersediaan lapangan kerja. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan pekerjaan yang ada atau yang diciptakan. Nantinya akan muncul bibit-bibit wirausaha muda dengan jiwa kewirausahaan yang akan menjadi pemecah utama kebuntutan ini. Bukankah profesi wirausaha di sini adalah hal yang mulia dan pilihan yang bagus dan diturunkan menjadi cita-cita. Oke, terima kasih. Demikian dari Kakak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, peserta yang ingin bertanya wajib untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Nurjana dari PGSD Universitas Negeri Semarang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Namira, bagaimana strategi untuk menumbuhkan sikap produktif pada diri sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Nah, strategi untuk menumbuhkan sikap produktif pada diri sendiri, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu menentukan target. Cara menjadi produktif bisa dimulai dengan menentukan target atau impian kamu sendiri. Target membuat kamu lebih fokus pada tujuan yang diinginkan sehingga kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang kedua yaitu menentukan prioritas. Hal ini masih berkaitan dengan target. Cara menjadi produktif berikutnya yaitu dengan berfokus pada hal-hal yang ingin kamu capai terlebih dahulu. Meskipun banyak yang ingin dicapai guna menjadi pribadi yang sukses, sebaiknya utamakan hal yang paling penting terlebih dahulu. Jangan sampai kamu mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan sehingga kamu kehilangan fokus sekaligus semangat untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu merencanakan segala kegiatan yang akan dilakukan. Menghabiskan waktu dengan efisien membantu Anda untuk mendapatkan sikap positif. Cara terbaik melakukan hal ini adalah merencanakan waktu Anda sehari-hari dan seminggu ke depan. Kita harus memiliki hal ini agar penundaan tidak datang dan membuat kita lebih jauh dari tujuan kita. Dan yang selanjutnya yaitu berusaha maksimal dengan tepat. Orang produktif biasanya tahu kapan dia harus memberikan usaha maksimal dan kapan harus beristirahat. Mereka pun tidak akan membuang waktu dan menghabiskan tenaga untuk hal yang tidak penting. Jadi, kamu harus tahu batasan seperti apa yang perlu diterapkan guna mencapai target yang diinginkan. Berusahalah dengan maksimal di saat yang tepat khususnya yang berkaitan dengan target dan jangan sampai menghabiskan tenaga pada hal-hal yang tidak diperlukan. Terima kasih.
Baik, apakah ada pertanyaan dari peserta yang lain? Jika ada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurindasari dari PGSD FIP UNES. Kak, saya izin bertanya, apabila kita telah memiliki ide kreatif menciptakan suatu produk, bagaimanakah cara kita memperkenalkan produk yang baru kita miliki ini agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas? Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk memperkenalkan produk yang baru kita miliki agar dapat dikenal hayala ramai. Nah, beberapa cara dari saya yang mungkin bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan produk baru dari brand yang kamu miliki adalah yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Di era globalisasi masuk kalian adik-adik mulai dari Facebook, Instagram, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ikut serta dalam mengadakan event. Menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada satu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangat besar. Dan di era globalisasi, dengan teknologi yang serba canggih ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para peluang bisnis termasuk kalian. Nah, yang ketiga yaitu bagi-bagi produk, memberikan produk secara langsung dan gratis kepada pasar atau calon pelanggan potensial bisa menjadi metode promosi untuk Anda. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu kumpulkan data pelanggan. Anda bisa menerapkan pengumpulan data pelanggan ketika mereka membeli suatu produk selama penjualan berlangsung. Dan cara yang kelima yaitu berikan intensif bagi pelanggan. Berikan intensif bagi setiap pelanggan setia Anda. Wujud dari intensif ini bisa berupa diskon, kupon, uang, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Dan cara yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan, sebaiknya Anda bisa melaksanakan survei kepada setiap pelanggan setelah menjual produk. Oke, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab saya cukupkan. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas menumbuhkan jiwa entrepreneur muda untuk generasi milenial bangsa. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu kewirausahaan sejak dini sangat penting untuk ditanamkan karena dengan terbentuknya mentalitas wirausaha yang ditanamkan sejak dini, maka akan terbentuk pola pikir yang bekerja di masa depan. Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini, terutama di usia muda, menciptakan tumbuhnya individu yang efektif, yang kreatif, dan kaya akan inovasi dalam menghadapi hambatan dan kendala hidup. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki kegiatan penutup, sebelumnya ada penyampaian kesan dan pesan dari peserta webinar pada hari ini. Bisa salah satu peserta untuk menyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan kesan dan pesannya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Prihatin dari PGSD UNES. Saya izin menyampaikan kesan dan pesan ya, Kak. Kesan dan pesan saya, kegiatan webinar ini sangatlah menarik dan sangatlah bermanfaat bagi generasi muda akan pentingnya kewirausahaan. Kemudian materi yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik oleh pemateri yang juga mumpuni dalam bidangnya. Nah, pesan yang dapat saya sampaikan yaitu harapannya kegiatan webinar kewirausahaan seperti ini dapat tetap dilaksanakan agar dapat selalu menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya untuk generasi muda, sehingga nanti dapat membantu dalam menumbuhkan masyarakat Indonesia yang produktif. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Sarah Prihatin yang telah menyampaikan kesan dan pesan untuk webinar pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harta akan semakin habis, tetapi ilmu makin hari akan semakin bertambah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.